Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan salah satu yang tidak luput adalah nikmat keinginan, ya. Nikmat keinginan, nikmat hidayah sehingga kita digerakkan untuk bisa datang ke masjid ini. Jamaah yang dirahmati Allah, telah sampai kita di titik akhir dari bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh rahmat, penuh berkah di dalamnya. Yang salah satu sebutannya adalah bulan latihan. Bulan latihan di mana semua amal ibadah orang-orang berlomba-lomba ya, dengan amal ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sebulan ini, ya, menurut para ahli olahraga, katanya setelah 4 minggu itu biasanya hasil dari latihan mulai terlihat. Dan yang penting setelah itu adalah istiqomah, keberlanjutan. Artinya, kalau setelah itu kemudian kita turun lagi, kembali lagi ke titik yang awal sebelum masuk bulan Ramadan, maka bisa jadi efek dari bulan Ramadan itu sedikit. Dan sulit lagi untuk kemudian bisa mencapai titik atau tingkat yang kita telah dapatkan di bulan Ramadan. Misalkan dalam baca Quran, dalam Qiyamul Lail, terbiasa kita 11 rakaat minimal, ada lagi yang menambah, ya, sholat-sholat sunnahnya dan yang lainnya. Kalau ini tidak dijaga, maka akan turun lagi. Ya. Sedangkan setiap hal itu berproses. Ya. Setiap kebiasaan itu mempunyai proses. Kalau kita lihat misalkan, ambil analogi pembangkit listrik, salah satu pembangkit listrik yang besar. Apa saja, batu bara, nuklir, ya, itu butuh waktu untuk mencapai titik kritis, ya. Titik criticality di mana dia akan sustain dengan hal itu. Misalkan kalau di nuklir kita butuh 1 sampai 3 hari, ya, untuk menyalakan. Ibarat kalau kita menyalakan api, mau masak air, kita nyalakan butuh berapa detik untuk menyalakan. Jadi kalau energi besar seperti itu, dia butuh 1 sampai 3 hari untuk kemudian sustain. Jadi neutron yang ada itu kemudian sustain, kemudian berlanjut sehingga menghasilkan energi. Maka ini perlu proses. Maka penting bagi kita untuk kemudian menjaga, mencari sarana-sarana sehingga kita bisa menjaga keberlangsungan amalan-amalan kita, yang nantinya kemudian akan menghasilkan lazatut ta'ah, ya, kata para ulama, kelezatan dalam taat, dalam taat. Dalam hadis Arba'in, di hadis yang ke-23, itu diberi nama oleh Imam Nawawi sebagai hadis yang menunjukkan sarana-sarana kebaikan. At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, wassalatu nurun, wassadaqatu burhan, wassabru diya, wal qur'anu hujjatun laka au alaika, kullun nas yakdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Rasulullah SAW telah memberikan kita petunjuk dengan hadis ini, bahwa begitu banyak sarana-sarana kebaikan yang bisa kita lakukan. Artinya pada saat kita keluar dari bulan Ramadan, kita tetap bisa menjaga ketaatan kita, bisa menjaga amalan-amalan yang telah kita lakukan. Kita sudah tahu, begitu nanti dia 0 lagi, maka sulit lagi untuk naik. Ya, tunggu lagi, kita harus menunggu lagi bulan Ramadan. Dari hadis ini, at-tuhuru syatrul iman. Ya. Kesucian itu sebagian dari iman. Ya. Ini bagian dari Islam, jelas. Kesucian bagian daripada keislaman. Semua proses taatan, ibadah, itu biasanya dimulai dengan at-tuhur, kebersihan, ya, kesucian. Misal kita mau sholat, kita perlu wudhu, taharah. Harta yang kita akan sedekahkan,
itu juga harus suci. Jadi tidak benar yang dikatakan dari harta haram kemudian digunakan untuk kebaikan. Tidak dihitung, tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan di hadis yang lain, ya, hadis Al-Albani. Kemudian yang selanjutnya, walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah, ya, zikir alhamdulillah ini, pujian kepada Allah ini tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Sedangkan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Ini kata para ulama untuk menunjukkan bagaimana besarnya, ya, agungnya zikir ini. Kalimatnya sederhana, namun di mata Allah diberikan pahala yang luar biasa. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Ya, ini kunci pertama. Timbangan itu akan dilakukan dengan menimbang pertama salat. Dan ini menjadi petunjuk. Petunjuk membuka amalan-amalan baik yang lainnya. Sehingga dikatakan sebagai cahaya. Kemudian wasadaqatu burhan. Sedekah itu burhan, bukti. Kata Imam Nawawi, orang munafik bisa sholat, ikut sholat, sama-sama sholat dengan orang-orang yang mukmin. Namun orang munafik biasanya sulit untuk membuktikan dengan sedekah. Nah, ini jadi pembeda, jadi bukti. Kemudian wasabru diya'un, dan sabar itu adalah cahaya. Mirip kalau diartikan ke bahasa Indonesia, wassalatu nur cahaya, wassabru dia. Tapi ada beda di dalamnya. Kalau nur bila hararah, kalau dia bil hararah. Kata para ulama, kalau sholat mudah dingin. Tapi kalau sabar ini dengan panas, artinya ada kesulitan, ada masyaqqah di dalamnya. Ada yang berat yang harus dilakukan sehingga mendapatkan kesabaran tersebut. Jadi ada pembeda. Nah, sabar atas taat kepada Allah, sabar atas sesuatu yang tidak disukai. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Ya. Dan Quran itu sebagai pembela laka atau alaik. Nah, kalimat model seperti ini, laka, alaik, itu bisa jadi artinya mirip-mirip kalau di bahasa Indonesia. Tapi laka itu artinya dia menjadi pembela yang baik. Alaik, atas, ya, atasmu, maka dia menjadi pemberat hukuman. Kullun nasi yakdu, setiap manusia itu yakdu, pergi. Fabai'un nafsahu, dia menjual dirinya, dia bertransaksi. Pilihannya pada saat dia keluar, ya, bermuamalah, maka pilihannya dia bertransaksi dengan Allah atau dia bertransaksi dengan setan. Dia menjual dirinya kepada Allah atau dia menjual dirinya kepada setan. Maka lanjutannya, famu'tikuha au mubikuha. Dia membebaskan dirinya dari azab atau malah dia mencelakakan dirinya. Terkait sholat, ini terutama sholat malam yang kita lakukan, ya, sholat tarawih, masuk qiyamul lail, kalau setelah tidur maka tahajud kita menyebutnya. Ini dijanjikan oleh Allah, ya. Dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah, ya. Dan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Kemudian dia jadikan nafilah, ya, tambahan. Ya. Maka apa janji Allah? Maqamam mahmuda. Allah akan berikan dia maqam, tempat, ya, kalau diartikan maqam, tempat tinggi, mahmuda yang terpuji. Maka baik kiranya setelah Ramadan jangan sampai kita turun sehingga harus men-restart lagi engine kita, tapi menjaga dia tetap menyala sehingga mudah untuk naik dan tidak turun jauh ke bawah dengan sarana-sarana kebaikan. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.